atau siapapun di dunia ini, Anda bisa saja menggunakan kekuatan Anda, Pak Edo. Tapi di kontrak kerja ini, hanya tertera nama Retro. Dan tidak ada siapapun yang bisa menghapus nama itu. Kamu suka? Suka banget. Setelah sekian lama, akhirnya kamu bisa juga ungkapin perasaan kamu ke aku, Do. Tolong, kasih bunga ini ke Pak Ali. Bilang dari saya. Masya Allah, Pak. Kok Papa bisa ada di sini? Saya terpleset. Saya nggak punya pegangan. Terima kasih ya. Mimpi ya? Fit, duduk aja. Saya punya sebuah ide bagus. Kalau proyek pariwisata ini ditangani berdua aja oleh Retro dan Inferno. Jadi kan nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Ide yang bagus, Pak. Jadi kamu setuju? Ya, saya sih setuju banget. Saya sangat menghargai niat baik Bapak. Dan saya yakin pasti Pak Farel juga setuju. Kok kamu yakin dia setuju? Saya yakin, Pak. Karena kalau Bapak berubah selangkah lebih baik, pasti Pak Farel akan membalas Bapak 2 langkah lebih baik. Frida, kamu ke ruangan saya sebentar. Ada apa, Pak? Frida, bikin appointment sama Farel. Saya mau bicara dan ketemu sama dia. Saya nggak salah dengar, Pak. Yeah, Farel, Retro. Tapi kenapa harus ketemu sama Farel? Frida, saya sudah bicara sama Fitri. Menurut Fitri, ide ini bagus. Bahwa Inferno akan sharing project ini sama Retro. Jadi, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah untuk hal ini. Tapi menurut saya itu bukan ide yang bagus, Pak. Buat apa kita bagi-bagi proyek kayak gitu? Toh selama ini mereka nggak pernah mikirin Inferno, kan? Lalu buat apa kita mikirin Retro? Saya yakin kok kita bakal memenangkan proyek itu. Frida, siapa yang bos di sini? Siapa yang berhak memutuskan? Si Edo pasti udah kepengaruh banget sama Fitri. Halo? Halo Pak Farel, saya Frida dari Inferno. Pak Edo ingin bertemu dengan Bapak. Ada yang mau dibicarakan. Mengenai apa? Maaf Pak, saya kurang tahu. Kira-kira kapan ya Bapak punya waktu? Nanti saya kabarin lagi ya. Baik Pak. Edo mau ketemu sama gue. Mau ngapain dia? Rel, nanti jam 3 Pak Satrio ajak meeting. Farel? Iya, Pi. Pi, Edo hari ini ngajak ketemuan, Pi. Gimana ya, Pi? Datang aja. Nggak apa-apa kan? Nggak ada salahnya ketemu sama dia. Tapi... Enggak deh. Males, Pi. Oh, kenapa? Ya udah, kalau kamu keberatan, papi aja yang pergi ya. Tapi... Rel, selama ini Inferno memang rival kita. Tapi siapa tahu hari ini dia punya maksud baik. Edo punya maksud baik. Nggak salah, Pi. Farel,
Kamu puasa kan? Nah, jangan emosi. Kamu harus punya pikiran jernih dan berpikir positif sama orang. Mungkin aku nggak sebijak papi kali ya. Tapi yang jelas, aku nggak mau ketemu sama Edo, Pi. Ya, ya udah. Papi aja ya yang memenuhi undangannya dia. Fit, jangan-jangan Pak Vero nggak jadi datang. Percaya sama saya, Pak. Dari dulu sampai sekarang, Pak Farel itu orang yang tepat janji. Maaf, sudah lama menunggu? Pak Utama, Tidak apa-apa, Pak. Silakan. Farel nih di mana, Pak? Saya ingin sekali ketemu dan bicara sama dia. Farel berhalangan datang karena ada meeting di kantor yang dia tidak bisa tinggalkan. Jadi saya mewakili dia datang kemari. Ada apa sebenarnya? Begini, Pak. Saya punya usulan tentang proyek pariwisata itu. Gimana kalau untuk proyek itu kita dikerjakan bersama daripada beribut tender? Dikerjakan bersama. Jadi join antara Inferno dan Retro. Saya kira itu mustahil. Kenapa, Pak? Begini saja. Saya akan bicarakan dulu hal ini dengan Pak Farel. Dan keputusannya akan saya beritahu nanti. Pak, saya yakin pasti Pak Farel setuju kok. Pak Utama, Anda harus sadar bahwa ide-idenya Retro agak ketinggalan zaman. Tidak menginternasional. Nah, mungkin dengan bantuan Inferno, kita bisa mengkombinasi hal modern dan hal tradisional. Dan kita bisa mendapat ide baru. Karena ide-idenya saya adalah yang dipakai dunia internasional. Kamu salah menilai, Edo. Kamu belum mengenal Retro. Maaf, Pak, tapi Fitri, saya sedang bicara sama bos kamu yang arogan. maaf, Pak. Begini, saya akan bicarakan ide kamu dengan Pak Farel. Tapi saya yakin dia tidak akan setuju. Permisi. Fit, jadi gimana menurut kamu? Pak Vero terima atau enggak? Saya yakin Pak Farel pasti mau terima usulan ini. Pak Farel orangnya sangat baik. Dia pasti sangat menyambut uluran tangan persahabatan. Jadi awal mulanya terjun ke dunia modeling ini nggak disengaja ya, Mbak? Ya, gitulah Mas. Ini semua berkat dukungan suami saya. Kira-kira tertarik untuk terjun ke dunia sinetron? Belum kayaknya Mas. Ini aja udah menyita waktu saya. Saya kan sudah berkeluarga. Jadi prioritas utama saya sekarang ini ya mengurus anak dan suami saya. Amin. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Tapi kayaknya yang ngurus anak malah aku deh. Kalau suami sekarang bergerak di bidang apa, Mbak? Suami saya pengusaha. Iya, dia mengelola kafe. Tapi dengar-dengar suami Mbak merangkap jadi manajer ya?
Ya memang selama ini dia membantu saya untuk mengurus jadwal saya sih. Oke, makasih Mbak atas waktunya. Ini untuk cover story edisi minggu depan. Oke, sama-sama Mas. Nanti jangan lupa saya dikasih ya majalahnya kalau sudah terbit. Pasti Mbak. Iya. Makasih Mbak. atas Iya, waktunya. mari. Iya, makasih. Mai. Kamu gimana sih, Mai? Aku udah bangga aja tadi kamu bilang aku pengusaha kafe. Kamu bilang aku manajer kamu juga. Ya, emang kenapa sih, Mas? Habis aku bingung mau jawab apa. Emang kamu gengsi kalau aku bilang kamu manajer aku? Ya enggak. Aku cuma nggak enak aja kalau dibaca nanti. Kesannya tuh aku pengangguran banget. Dompleng sama istri. Ya, emang kenyataannya gitu kan, Mas? Apa? Enggak. Maaf. Aku salah ngomong, Mas. Mas, maaf. Jangan marah dong, ya? Papi kenapa, Pi? Enggak apa-apa. Edo bilang apa sama Papi? Enggak ada, Del. Papi tenangkan diri dulu ya, Pi. Kalau udah tenang, cerita sama aku ya. Nggak apa-apa, Del. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, nggak mungkin Papi kayak gini, Pi. Gini, Del. Mereka belum kasih kabar. Menurut saya emang ini semua membutuhkan waktu, Pak. Karena pasti mereka berunding dulu. Saya tahu itu, tapi saya khawatir. Pak Farel nganggap ini cuma trik saya. Padahal saya serius mau kerjasama dengan Retro. Gimana Pak? Sukses rencananya? Belum ada jawaban, Bu. Saya nggak nanya kamu, Fit. Saya nanya langsung ke Pak Edo. Maaf. Tapi Fitri benar dah, belum ada jawaban. Masih menunggu. Saya ke ruangan dulu ya. Sejak awal aku udah yakin ini bukan ide yang bagus. Nggak mau dengerin saran aku sih. Lihat aja, kalau nanti gagal, pasti kamu bakal percaya sama aku, Dok. Selama ini kan aku orang kepercayaan kamu. Jadi jangan dengerin pendapat Fitri dong. Dia berani meremehkan Retro, Pi. Terlaluan, dia pikir dia siapa? Farel. Kamu mau kemana? Ke tempat Edo, Pi. Dia udah keterlaluan. Rel, tenang, Rel. Jangan kepancing. Nanti malah jadi konyol. Enggak, Pi. Aku nggak tahan terus-terusan dihina sama dia. Farel. Pak Edo, maaf Pak, saya udah suruh dia untuk nunggu tapi... Berani-beraninya Anda bilang Retro ketinggalan zaman. Anda pikir kami harus banyak belajar dari Anda, hah? Listen, Farel. Sorry untuk... Anda datang ke sini untuk berbisnis, kan? Jadi kalau Anda mau bisnis, bisnis saja. Jangan main-main sama saya. Pak Farel, maaf Pak, jangan marah-marah di sini. Dengar, Pak Edo. Anda tidak tahu apa-apa soal market Indonesia. Jadi saya peringatkan sekali lagi. Jangan campuri bisnis kami. Atau sesuatu akan terjadi. Maksudnya apa? You mengancam saya? Saya cuma mencoba menjelaskan ke Anda.
Tapi kalau Anda anggap ini semua ancaman, terserah. Gawat, Fit. Mantan bos kamu itu ngamuk di ruangannya Pak Edo. Pak Farel, Iya. Tuh kan, Fit. Semua masalahnya jadi tambah runyam. Makanya kamu tuh kalau nggak ngerti apa-apa, jangan ngasih saran macem-macem ke Pak Edo. Bu, tapi kan yang nyetujuin itu kan Pak Edo sendiri, bukan saya. Tapi kamu ngedukung dia 100% kan? Artinya kamu ikut andil dalam kesalahan ini. Mau kemana kamu? Fit, emang kamu pikir kamu bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di sini? Udah deh, mendingan kamu diem aja di sini. Ntar masalah jadi tambah rumit. Kok masalahnya jadi kayak gini sih? Ya, Rel. Kamu nanti bisa ke rumah aku nggak? Aku pengen ngomong sesuatu. Tadi aku ke kantor kamu, Fit. Tapi nggak mungkin kan kita pulang bareng. Iya bisa. Sekarang aku juga udah mau pulang kok. Aku langsung ke rumah kamu ya. Ya udah. Halo. Fitri, kamu jangan pulang dulu ya. Saya masih perlu kamu. Tapi Pak, saya... Nanti ada uang overtime kamu. Tenang aja. Tapi kamu kerjain dulu konsep dari PT Victory. Oke? Baik, Pak. David? Rel, aku minta maaf ya. Kayaknya aku datang ke rumah kamu agak malaman ya. Soalnya tadi Pak Ido bilang aku masih ada tugas. Dan kamu nurut aja. Fit, ini udah waktunya jam pulang. Lagian kamu kan puasa. Gak ngerti banget sih dia. Rel, jangan marah-marah ya. Kamu lagi puasa kan? Tapi dia udah keterlaluan, Fit. Kamu juga jam pasrah doang dong. Udah pokoknya sekarang kamu ke rumah aku. Kita buka puasa bareng. Ini tuh tugas kantor. Aku nggak mungkin bisa nolak. Kamu nggak bisa nolak ini. Karena ini tugas dari kantor atau permintaan dari Edo. Maksud kamu? Jangan-jangan kamu nggak enak aja sama dia. Rel, udah cukup. Aku nggak mau sampai puasa aku batal gara-gara berantem sama kamu hal-hal yang nggak penting kayak gini. Ya udah, aku mau nyelesain tugas aku dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vero nggak menyambut tawaran baikku. Malah jadi salah paham seperti ini. Jadi gimana, Pak? Saya kan udah bilang ide ini nggak bakalan jalan. Ya, kan Bapak tahu sendiri, Farel itu orangnya gengsian. Ya, tapi kata Fitri, dia selalu menerima urunan persahabatan. Saya yakin ini cuma salah paham, misunderstanding. Kenapa sih Bapak selalu percaya sama Fitri? Selalu mendengarkan semua pendapat Fitri? Padahal bisa aja kan, omongan dia itu malah menjerumuskan Bapak. Fitri itu cewek baik. Mana mungkin dia mau menjerumuskan saya? Aduh, saya nggak ngerti deh, Pak. Kayaknya Bapak udah bener-bener jatuh cinta ya sama dia. Apa salahnya kalau saya jatuh cinta sama Fitri? Jadi beneran dia naksir Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Fit. Pak, Bu, saya mau ketemu sama Farel. Kamu mau ketemu Farel, tapi kok panik gitu? Kamu berantem sama Farel? Enggak, Pak. Ada apa, Fit? Pak, saya minta maaf atas kejadian tadi siang. Tapi saya mau tanya satu hal.
kalau ada seseorang yang ingin maju satu langkah untuk menjadi orang yang lebih baik, apa saya harus mundur 2 langkah untuk menolak usulan dia? Fitri, ini bukan soal mundur 2 langkah, tapi cara bicara dan arogansinya dia. Pi sebentar, Pi. Maaf ya, Pi. Aku menghargai Papi, tapi biar aku jawab pertanyaan Fitri. Fitri Rahayu, kamu datang ke sini sebagai mantan karyawan Retro atau calon istri aku atau utusannya Edo Tanaya? Saya datang ke sini sebagai penengah antara kamu sama Pak Edo. Penengah apa? Papi aku dihina-hina sama Edo. Tapi kamu diam aja. Rel, yang terjadi tadi siang itu adalah pertengkaran antara 2 bos. Dan aku nggak bisa interupsi gitu. Rel, kamu jangan emosi gitu dong, yang sabar. Tapi kamu kenapa tahan? Calon mertua kamu dihina sama dia. Apa menurut kamu papi aku emang pantas belajar sama dia? Hah? Nggak ada salahnya kan kalau kamu sharing proyek ini. Waktu itu kan kamu juga pernah sharing sama Bi Kreatif, iya kan? Tapi sekarang kenapa kamu nggak mau sharing sama Inferno? Karena kamu fight sama Pak Edo. Rel, Inferno dan Retro ini sedang berebut untuk mendapatkan satu proyek. Dan Pak Edo berpikir, daripada terus-terusan berantem, terus-terusan rebutan, mendingan bergabung aja. Apa itu salah? Rel, aku ini umurnya 20 tahun. Aku masih kuliah. Dan aku gak pernah berhenti untuk belajar. Kamu sering bilang kan ke aku, supaya aku jangan pernah berhenti untuk belajar. Tapi sekarang, kenapa sih Inferno gak pernah bisa untuk belajar dari Retro, dan Retro gak pernah bisa untuk belajar dari Inferno? Maaf Pak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau perkataan saya menyinggung perasaan Bapak. Tapi saya pikir Bapak dan Farel ini sedang dikuasai oleh ego masing-masing. Kamu bilang ego? Iya, aku punya ego. Aku punya ego untuk perusahaan aku. Aku punya ego untuk papi aku. Proyek ini adalah impian papi aku dari dulu, Fit. Dan selama aku masih hidup, aku gak akan membagi proyek ini ke siapapun. Kamu dengar itu? Dan sekarang kamu bilang sama Edo Tanaya, bos kamu itu, bahwa kita tidak akan mungkin kerjasama sama dia. Ya. Pak, Bu, saya permisi ya. Assalamualaikum. Fit, tunggu dulu ya sayang ya. Farel, kamu kenapa sih? Kok jadi meledak-meledak begitu? Yang tenang dong, kamu sabar. Apa papi bisa tenang kalau orang terdekat papi lebih membela rivalnya papi? Tapi Rel, kamu coba ngerti posisinya Fitri. Papi yakin kok, dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan papi dan perasaan kamu. Fit, Rel, dengar Mami. Kalian berdua itu kan udah sama-sama gede, udah dewasa. Gak pantas kan kalian tuh ribut-ribut kayak gini? Ingat loh, kalian berdua itu udah tunangan. Sebentar lagi mau menikah dan punya anak. Malu gak sih ribut-ribut kayak gini? Harusnya kalau di antara kalian ada yang emosi, yang satu itu bisa meredam. Jadi kalian berdua itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau begini ya kalian berdua itu akan hancur dong. Udah Mi, aku nggak mau dengar lagi di sini. Edo dan kantornya, aku nggak mau dengar lagi itu ya. Diem kamu, Rel. Mami itu tidak mau persoalan kantor dibawa ke rumah. Kalau kalian berdua punya persoalan kantor, selesain di kantor. Rel,
kamu harus antar Fitri pulang. Semarah apapun kamu tidak boleh membiarkan pasangan kamu pulang sendirian malam-malam seperti ini. Antar dia pulang. Kalau kamu nggak ikhlas, turunin aja aku di sini. Ini bukan soal ikhlas nggak ikhlas, Fit. Aku cuma nggak habis pikir aja. Pinter banget sih Edo ngeracunin kamu ya. Ngeracunin? Apa gara-gara masalah ini kamu bilang aku adalah pengkhianat dari Retro? Kamu berubah, Fit. Dulu kamu sangat mendukung Retro. Dan kayaknya benci banget sama Edo. Tapi sekarang kamu berani jelek-jelekin Retro demi dia. Aku nggak ngejelekin Retro, Rel. Aku cuma bilang apa salahnya belajar. Retro nggak perlu belajar dari siapapun, Fit. Jangan takabur, Rel. Ada kalanya orang itu harus belajar dari orang lain. Untuk hal-hal tertentu. Hal tertentu apa maksud kamu? Trik liciknya? Enggak, Rel. Aku yakin dia juga pasti punya sisi baik. Sekarang kamu kenal banget ya sama dia. Fit, sebenarnya kamu cinta nggak sih sama aku? Masalah ini tuh nggak ada hubungannya dengan cinta atau nggak cinta. Pak Edo itu orang yang arogan. Orang yang sinis, licik, nggak punya perasaan, nggak punya etika. Tapi belakangan ini, dia mulai berubah menjadi orang yang lebih baik dan elegan. Dan aku suka perubahannya. Emangnya itu tanggung jawab kamu untuk menjadikan dia orang yang baik? Aku turun di sini. Rel, aku turun di sini. Aku nggak mau satu mobil sama orang yang lagi marah-marah kayak kamu. Aku nggak mau sampai kecelakaan. Maaf. Kamu bahkan minta maaf aja pakai emosi. Jadi kamu maunya gimana sekarang? Aku turun di sini. Dengar ya, Fit. Papi aku ngajarin untuk nggak membiarin pasangannya pulang sendirian malam-malam. Tapi kalau kamu keras kepala, aku nggak bisa maksa. Silakan pulang. Makasih atas tumpangannya. Aku bisa sendiri kok. Assalamualaikum. Nak Farel, Fitri kemana ya? Kok belum pulang? Bule telepon ke HP-nya ndak aktif. Iya boleh. Tadi Fitri ke rumah aku untuk buka puasa bareng sama papi mami. Oh, syukurlah. Kalau gitu di sekarang dia mana? Boleh mau bicara dong sebentar? Dia... Kenapa? Kamu lagi di jalan? Iya boleh, ini sekarang lagi jalan menuju pulang kok. Kalau gitu, boleh mau bicara ya sebentar? Fitri lagi ketiduran, boleh? Mungkin dia kecapean kali ya, boleh? Boleh ada pesan, nanti aku sampein. Tidur. Ya udah, Nafarel, nanti bilangin sama anak Fitri ya. Bule, besok mau pulang. Pulang? Pulang kemana, boleh? Kamu ini piye toh? Ya pulang ke kampungnya Bule, ke Wonogiri. Enggak, maksud aku... Kok buru-buru, boleh? Aku kira Bule mau tinggal lama di sini. Masa tak buru-buru? Perasaan Bule udah lama sekali tinggal di sini. Masa kamu nggak ingat waktu Bule tinggal di rumah Pak Ustadz? Ya, Bule sih maunya juga lebih lama lagi di sini. Jadi kan bisa lebih dekat sama Fitri, bisa jagain dia. Ya tapi piye yo? Udah enak ah, kelamaan tinggal di rumah orang.
numpang. Lagian sekarang bule juga udah lega, Nak Farel. Udah ada yang jagain Fitri. Iya boleh, aku akan jagain Fitri. Bener ya, Nak Farel? Bule titip dia loh. Pokoknya kalau dia dalam kesulitan, kamu bantu ya. Kamu sing rukun, jangan berantem, terus juga saling perhatian. Terus saling ingetin kalau ada yang salah, ya? Iya boleh. Aku akan turuti nasihat bule. Itu Fitrinya masih tidur? Iya boleh, masih tidur. Ya wes lah. Hati-hati di jalan ya, Nak Farel. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu barusan dari rumah Farel? Terus? Farelnya mana? Kok nggak diajak masuk? Farelnya langsung pulang, Bule. Katanya ngantuk, tapi dia titip salam buat Bule. Oh. Besok, Bule pulang ke Wonogirinya pakai kereta api aja deh. Dari Gambir jam 8. Bule mau pulang? Loh, piye toh kamu, Fit? Memangnya Nak Farel tadi nggak cerita sama kamu? Farel? Emangnya Bule udah kasih tahu Farel? Wes. Pasti kue kelamaan kan? Ketiduran di mobil? Tadi Bule itu telepon Nak Farel, nanyain kamu. Bule juga cerita kalau besok Bule mau pulang ke Wonogiri. Terus Bule tadi mau ngomong sama kamu, katanya kamu lagi tidur. Tapi masa pas kamu bangun, Nak Farel udah bilang apa-apa toh sama kamu? Iya mungkin Farelnya kelupaan, tadi buru-buru banget. Bule kenapa sih pulangnya nggak pas lebaran aja? Hah? Kesuwen, Fit. Bule kan udah lama sekali tinggal di sini. Tuh rumah di kampung juga udah kelamaan ditinggal. Mendingan kalau Bule tuh bisa pulang sekarang, Bule bisa beres-beres. Biar rumahnya nanti bersih pas lebaran. Nah, nanti kamu sama Nak Farel kesana ya pas lebaran. Aku mungkin terlalu praktis orangnya. Tapi aku sayang banget sama kamu, Fit. Aku sedih kita harus berantem kayak gini. Maafin aku ya, Rel. Nggak seharusnya kita berantem kayak tadi. Mungkin bener, aku terlalu idealis. Belum tidur, Mas? Belum, Mai. Mikirin apa? Sebenarnya kamu nih nganggap aku apa sih, Mai? Ya suami saya lah. Kamu kenapa sih kok nanya kayak gitu? Soalnya aku ngerasa kayaknya aku tuh kayak menjadi asisten kamu. Kemana-mana aku ngetinin kamu. Terus kalau kamu sibuk, ya aku cuma diem aja, nggak ngapa-ngapain. Ya, kamu maunya apa, Mas? Kan kafe kalau siang nggak buka. Bukanya cuma sore sampai malam aja. Ya kalau kamu capek mau istirahat di rumah juga nggak apa-apa. Saya bisa kok nyetir mobil sendiri. Asal kamu jangan curigaan aja ya. Maksud kamu? Ya, misalnya nih, kalau saya harus berhubungan dengan fotografer untuk urusan kerjaan tapi terus tiba-tiba Mas cemburu. Memangnya kamu lagi deket sama fotografer? Siapa? Loh, kan tadi saya sudah bilang misalnya. Tuh kan baru misalnya aja kamu sudah kalap kayak gini. Awas kamu kalau macam-macam. Itulah Mas, kenapa selama ini saya selalu ngajak kamu ikut kalau saya lagi pemotretan. Supaya kamu bisa lihat langsung saya tuh kalau seharian tuh ngapain sih kerjanya, kegiatan saya apa sih, saya kerjanya sama siapa sih. Supaya kamu gak cemburuan kayak gini.
Dan asal kamu tahu ya Mas ya, saya tidak pernah menganggap kamu sebagai asisten saya. Sumpah Mas. Ya kamunya sih nggak ngerasa. Kamu nggak sadar. Tapi aku yang ngerasain, Mai. Kamu tuh sering banget nyuruh-nyuruh aku kayak asisten kamu. Masa sih Mas? Saya minta maaf. Bukan apa-apa. Nanti apa kata orang, Mai? Mereka pasti mikirnya aku jungkos kamu. Kasar banget sih. Mas, tidak ada yang menganggap kamu seperti itu. Perasaan kamu aja mungkin. Aduh, susah punya suami minderan dan sensitif kayak gini. Fit? Fit? Ayo, sahur. Ya boleh. Tuh. Telepon Farel nggak ya buat bangunin dia sahur? Gue mau. Apa SMS aja? Tapi kalau Farel baca SMS-nya telat, percuma juga. Fitri, itu kok nelfon gue? Udah gak marah kali ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sahur ya? Makasih. Kok ngomongnya tegang banget ya? Kayak murid sama guru. Kok ngomong sama Farel? Kayak bawahan sama atasan sih. Kaku banget. Pagi, Pak. Wah, pagi ini Bapak kelihatan cerah banget ya. Iya dong, saya lagi happy. Happy kenapa, Pak? Bukannya Retro sampai sekarang belum ada kabar ya? Untuk join project itu, nggak masalah. Itu hanya soal waktu. Dari awalnya mereka tersinggung. Tapi lama-lama mereka mau join juga. Bapak bisa optimis gini? Cinta membuat saya optimis, Frida. Bapak lagi jatuh cinta ya? Kok masih nggak percaya dia jatuh cinta sama Fitri? Prinsipnya aja sering bertentangan kayak gitu. Aduh, gimana sih? Mancing dari pagi, belum pernah dapat juga. Sabar aja deh. Daripada di rumah diomelin mulu, mendingan gue mancing. Pada kemana sih nih ikannya nih? Masa umpan gue kagak dimakan-makan juga dari pagi? Oh iya, ini kan bulan puasa. Pantesan aja umpan gue kagak dimakan. Ikannya kan juga puasa. Bego deh gue. Rel, sudah ada berita dari Departemen Pariwisata? Belum, Pi. Kamu kok lesu kayak gitu? Kamu udah baik kan sama Fitri? Kamu nggak bisa bohong sama Papi, Rel. Enggak, Pi. Aku masih kecewa aja sama dia. Nggak nyangka aja, tunangan aku lebih membela cowok lain. Rel, tadi malam Papi pikir-pikir. Fitri nggak bermaksud buruk sama kita. Jadi, Papi setuju kita join sama Inferno demi proyek ini. Bukan itu, Rel. Kita kan sedang bicarakan Fitri. Papi yakin Fitri tidak bermaksud menyakiti perasaan Papi maupun perasaan kamu. Dan
soal join dengan Inferno, kita putuskan untuk menolak. Pi, menurut Papi aku harus ngomong apa sama Fitri, Pi? Ya, kamu bilang aja tidak semudah itu untuk join dengan Inferno. Dan Papi sarankan kamu baikan sama Fitri. Ada gunanya, Rel. Ribut gara-gara Edo. Kalian yang rugi. Ya. Udah, Papi balik ke ruangan. Makasih ya, Pi. Ya ampun Norman, kamu tuh kemana aja sih seharian? Bukannya bantuin mama bikin kolak. Malah keluyuran, nggak keruan. Siapa yang keluyuran? Orang habis mancing. Mancing apaan? Ya mancing ikan. Masa mancing keributan? Mana buktinya? Kamu pasti bohong ya? Siapa yang bohong? Lagian ini bulan puasa, mah. Bohong dosa. Ma, Norman nggak bohong. Papa percaya dia mancing kok. Tuh, papa aja percaya. Apa? Kok yakin amat sih? Mana? Dia nggak bawa ikan kok. Justru karena dia nggak bawa ikan itulah papa percaya. Soalnya, mana pernah sih dia dapat ikan mancing-mancing melulu. Gue kira mau belain gue. Ternyata makin menghina. Bu, jadi pulang hari ini? Iya Pak, saya kan harus beli oleh-oleh dulu buat tetangga. Nggak enak kalau pulang dengan tangan kosong. Bu, biar saya yang antar aja. Saya punya langganan di pasar, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Barengan. Kamu mau ngomong apa, sayang? enggak, Rel. Aku mau minta maaf ke kamu soal semalam. Enggak, kamu nggak salah. Aku yang terlalu emosi tadi malam. Enggak, Rel. Aku yang keterlaluan. Aku nggak bisa ngertiin kamu. Aku juga maksain pendapat aku. Enggak, Fit, aku yang keterlaluan. Aku yang terlalu keras sama kamu. Enggak, Rel. Tapi aku semalam tuh kurang ngertiin perasaan kamu. Enggak, sayang. Aku yang nggak ngerti posisi kamu. Iya sih. Mestinya kamu lebih memahamin aku. Loh. Kok kamu jadi salahin aku? Iya, lagian. Masa kita berantem lagi? Main salah-salahan siapa yang salah semalam? Kapan selesainya? Selalu deh kayak gini. Pasti salahnya ditumpahinnya ke aku. Seenggak-enggaknya bagi dua, Kevin. Iya, ya udah kita berdua yang salah ya. Gitu dong. Fit, makan yuk. Makan. Kamu gak puasa? Ya, tadi kan udah marah-marah, jadi batal. Enak aja nyari kesempatan. Masih mau nikah gak sama aku? Iya, ngancemnya gitu mulu. Fitri, ini ada coklat buat kamu. Coklat? Emangnya oleh-oleh dari mana, Pak? Bukan oleh-oleh. Ya, saya mau kasih ke kamu aja. Buat buka puasa nanti. Makasih ya, Pak. Halo? Fit, tadi siapa? Itu Edo ya? Iya. Dia ngasih coklat ke kamu. Iya. Dan kamu terima. Iyalah, masa aku buang? Fit, kamu sengaja bikin dia GR. Jangan kasih harapan buat dia, Fit. Tolak aja pemberiannya. Harapan? Kamu tuh kenapa sih mikirnya kejauhan? Aku yakin, Rel, Pak Edo itu ngasih aku coklat nggak ada maksud apa-apa. Edo itu laki-laki normal. Seorang laki-laki kasih sesuatu buat perempuan.
nggak mungkin tanpa alasan, Fitri. Oke, kalau kamu butuh alasannya, aku jelasin. Dia itu bos aku. Dia mau nyoba ngasih perhatian ke anak buahnya dengan ngasih aku coklat. Udah, cukup. Sekarang coba tanya semua karyawan di kantor kamu. Ada nggak yang dikasih coklat selain kamu? Kemarin Pak Edo ngasih bunga ke office boy. Apa kamu pikir dia juga jatuh cinta sama Obe? Terserah kamu, David. Tapi aku percaya sama feeling aku. Terus gimana? Apa biar kamu puas, sekarang aku balikin aja coklatnya ke Pak Edo? Maafin aku, Al. Abisnya aku bosan sendirian di rumah. Aku pengen jalan-jalan. Maafkan segala sikap saya tidak berkenan selama ini ya. Saya sudah merepotkan keluarga ini. Enggak kok, Bu. Kita kan sudah seperti keluarga. Berarti kalau suatu saat aku hamil, terus aku lagi